Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Andra. Di sini saya mewakili teman-teman saya, yaitu teman-teman saya kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan cairan. Di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Adapun pengertian dari kebutuhan cairan itu adalah suatu tindakan mengukur jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh dan mengukur jumlah cairan yang keluar dari tubuh. Kemudian itu ada tujuannya. Yang pertama itu menentukan status keseimbangan cairan tubuh. Kemudian menentukan tingkat dehidrasi klien. Di sini ada hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan cairan. Yang pertama itu menentukan jumlah cairan yang masuk ke dalam tubuh klien atau intake, terdiri dari yang pertama itu ada air minum, air dalam makanan, sayuran berkuah atau buah, terus ada air hasil oksidasi atau metabolisme, terus ada cairan intravena atau dari infus atau darah. Kemudian yang kedua itu menentukan jumlah cairan yang keluar dari tubuh klien atau output. Itu terdiri dari yang pertama itu ada urin, kemudian insensible, water loss atau yang disebut IWL, terus sama paru dan kulit. Kemudian ada keringat, ada feses, kemudian ada muntah baik langsung atau melalui NGT, kemudian ada perdarahan atau kemudian ada drain. Di sini kemudian ada menentukan keseimbangan cairan dalam tubuh. Nah, untuk perhitungannya rata-rata intake cairan per hari. Nah, untuk yang dewasa air minumnya itu sebanyak 1.500 sampai 2.500 ml per kilogram berat badan per harinya. Nah, untuk yang kebutuhan cairan anaknya itu berat badan 10 kg pertama itu 100 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kemudian berat badan 10 kg kedua itu 50 sebenarnya itu bukan 100 itu 1000 cc. Nah, untuk yang kedua itu 500 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kemudian ada berat badan 10 gram yang seterusnya terus 20 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Kemudian ada air dalam makanan itu sebanyak 750 ml. Kemudian air hasil metabolisme itu sama dengan itu 200 ml. Untuk yang dewasa itu 5 cc per kilogram berat badan per harinya. Kalau untuk yang anak-anak itu 5 sampai 6 cc per kilogram berat badan per harinya. Nah, di sini ada rumus untuk penghitungan kebutuhan cairan dewasa maupun anak-anak. Nah, di sini untuk yang dewasa itu sebenarnya kami minta maaf buat teman-teman, untuk kelompok kami lupa memasukkan rumusnya ke dalam PPT. Teman, di sini saya akan menjelaskan rumus dari perhitungan kebutuhan cairan baik yang dewasa maupun yang anak-anak. Nah, untuk yang dewasa itu sebenarnya sama aja sama yang anak-anak, cuma ada bedanya sih, cuman beda dikit doang. Nah, yang pertama untuk yang dewasa itu berat badan 10 kg pertama itu sama dengan 1000 cc. Kemudian berat badan 10 kg yang kedua itu ada 500 cc. Kemudian berat badan seterusnya itu sama dengan 20 cc kali sisa berat badan. Nah, adapun contoh kasusnya, misalnya berat badan klien itu ada seberat 40 kg. Nah, jadi di sini cara penghitungnya itu yang pertama itu 10 kg pertama 1000 cc, yang kemudian 10 kg berat badan yang kedua itu 500 cc. Nah, di sini kan berat badan klien tadi kan ada 40. Nah, di sini kan yang pertama 10 kg pertama
Kemudian 10 kg yang kedua berarti udah 20, berarti sisanya itu 20 kg berat badan. Nah, di sini itu kita kalikan dari 20 kg 20 cc 20 cc dikali 20 kg berat badan tadi. Nah, kemudian sama dengan itu 400 cc. Nah, dari jumlah ini kita jumlahkan lagi. Tadi kan 10 kg pertama itu ada 1000 cc. Kemudian 10 kg yang kedua itu ada 500 cc. Nah, kita tambahkan dari yang 1000 cc ditambah 500 cc. Kemudian ditambah yang sisa berat badan tadi ada 400 cc. Nah, setelah dijumlahkan itu, yaitu hasilnya 1900 cc atau sama dengan 1,9 liter per hari. Nah, untuk yang anak-anak yaitu bedanya itu yang kalau untuk yang 10 kg pertama dan kedua itu atau yang sisanya itu di sini untuk yang anak-anak itu 4 dikali 4 kali 2 dan kali 1. Untuk yang 10 kg pertama itu dikali 4, kemudian 10 kg yang kedua itu dikali 2, kemudian 10 kg sisa berat badannya itu dikali 1. Nah, di sini contohnya misalnya kayak gini. Contoh berat badan anak misalnya 25 kg berat badan. Nah, jadi di sini kan rumusnya gini. Rumusnya gini. 4 dikali 10 kg berat 4 dikali 10 kg sama dengan 40 cc. Kemudian yang kedua 2 dikali 10 kg sama dengan 20 cc. Nah, berarti di sini tadi kan jumlah berat badan itu kan ada 25. Nah, terus kita jumlahkan tadi kan 10 kg pertama yang pertama itu 10 kg, yang kedua 10 kg juga, berarti udah 20. Berarti sisanya ada 5 kg. Nah, untuk yang sisa itu dikali 1 jadi sama dengan 5 cc. Nah, kemudian dijumlahkan yang tadi 10 kg pertama, yang tadi 4 kali 10 kg pertama itu ada 40 cc ditambah yang kedua itu 20 cc, terus yang sisanya tadi ada 5 cc. Nah, jadi kita jumlahkan itu hasilnya ada 65 cc per jam. Nah, di sini kan per jam. Kemudian kita buat lagi untuk dijadikan per hari. Nah, bagaimana cara kita menghitung untuk menjadi per harinya itu kita tinggal kalikan aja misalnya 65 cc. Kita tinggal kalikan aja itu 65 kali 24 jam itu sama dengan 1560 cc atau setara 1,56 liter. Nah, ini kan kemudian basal metabolisme rate atau BMR pada anak lebih tinggi terutama anak di bawah 2 tahun, dan setiap anak dalam pertumbuhan lebih banyak sampai metabolik yang harus dikeluarkan ginjal yang memerlukan lebih banyak air. Kemudian di sini ada rata-rata output cairan per menit. Untuk urin itu 1400 sampai 1500 ml atau 0,5 sampai 1 cc per kilogram berat badan per jam. Kemudian IWL-nya, WL paru dan kulit itu sebanyak 350 sampai 400 ml. Kemudian keringat keringat itu sebanyak 100 ml. Untuk feses itu 100 sampai 200 sampai 200 ml per harinya. Kemudian insible water loss. Di sini untuk dewasa itu sebanyak 15 cc per kilogram berat badan per harinya. Kemudian untuk yang anak itu sebanyak 40 cc per kilogram berat badan
per 24 jam. Kemudian untuk neonatus itu 60 cc per kilogram berat badan per 24 jam. Nah, IWL-nya jika ada kenaikan suhu atau suhu berarti IWL ditambah 200 suhu badan sekarang misalnya terus kemudian dikurang 36,8 derajat Celcius atau IWL meningkat 12% setiap ada kenaikan suhu 1 derajat Celcius. Untuk setiap kenaikan suhu sebesar 1 derajat Celcius maka kebutuhan cairan akan naik sebanyak 12%. Pada kondisi demam kebutuhan cairan 24 jam ditambah 12% dari kebutuhan cairan 24 jam. Suhu normal itu 36 sampai 37 derajat Celcius. Jumlah cairan tergantung pada umur, berat badan atau jenis kelamin. Di sini ada rumus penghitungan cairan, itu tetesan mikro. Di sini ada rumusnya, itu jumlah cairan yang diberikan dikali faktor tetesan kemudian dibagi lama pemberian dikali 6 kali 60. Nah, di sini ada contoh soalnya. Misalnya seorang pasien neonatus memerlukan rehidrasi dengan 200 ml infus dalam waktu 2 jam. Berapa tetes per menit? Nah, di sini tadi kan udah di itunya kan di rumusnya itu jumlah cairan dikali faktor tetesan dibagi lama pemberian dikali 60. Nah, tadi kan di soalnya itu rehidrasinya itu dengan 200 ml. Nah, di sini tinggal kalikan aja 250 ml dikali 60. Kemudian 2 dikali 60. Nah, dari hasil 250 dikali 60 ini tinggal dibagi dari hasil 2 kali 60 ini. Kemudian hasilnya itu sebesar 125 cc per menit. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.